Assalamualaikum guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat semua ya, sehat walafiat. Sesuai janji saya, aku mau cerita true storyku. Aku dulu juga pernah jadi korban KDRT sama mantan suamiku. Itu terjadi selama bertahun-tahun guys. Aku sama suamiku kalau nggak salah itu dari tahun 2005 pacaran, udah gitu nikah 2008 sampai 2000 berapa ya, aku mutusin buat pisah itu 2016 tuh, aku mutusin buat pisah sama dia ya. Dulu aku itu guys, apa ya bucin iya, bodoh, tolol ya, karena udah tahu suami toksik suami toksik tapi masih aja dipertahanin. Ya gimana ya, jalan hidupku kayak gitu ya, wis gimana dilakoni aja kan guys. Dulu parah guys, dulu itu guys aku itu sering salah dikit aja udah main tangan, salah dikit main tangan. Kalau cuma nampar itu wis biasa wis, kalau masalah nampar itu waktu aku masih belum begitu tahu sifatnya dia itu, kalau dia ini, kalau aku merasa benar terus aku tegur atau aku gimana, itu dia tuh nggak terima, dia mau sama perempuan tuh nggak terima dia tuh guys. Ditegur sama perempuan itu nggak terima, dia tuh merasa selalu benar gitu loh. Jadi aku kalau pas negor dia itu marah wis sak tangannya itu wis guys, nggak cuma mulut tok, sak tangannya itu plak gitu guys. Iya, sampai ibu waktu itu aku ngekos kan, kamarku di atas, tuan rumahnya, ibu kosnya itu di bawah. Itu aja sampai jengkel, bukan jengkel kenapa, jengkel sama mantan suamiku itu guys. Itu soalnya pernah malam-malam itu tengkar, udah gitu aku diwajar guys, masya Allah, diwajar aku malam-malam itu sama mantanku itu. Terus pagi-paginya ibu kosku itu nemoni aku guys, kok nggak lapor polisi, ayo tak terno, kalau ayo tak anterin kalau mau ke kantor polisi, karena muka aku lebam-lebam guys, nggak cuma badan tok, muka itu lebam-lebam kan, diajar sama dia itu. Tapi aku nggak mau, takut aku si pernah aku tahu itu guys, takut aku waktu itu. Udah gitu nggak wis bu, sakmu kasihan, nggak wis bu kasihan, aku jawab begitu dulu itu. Aku goblok kok nih gituin aku, bodoh goblok gitu ibu kosku itu guys. Udah gitu terus pas nikah, habis nikah atau 1 bulan setelah nikah itu kita itu merantau ke Bali. Setahun pertama alhamdulillah guys, dia sembuh, nggak pernah tengkar sampai moro tangan, nggak tuh.
Tapi setelah itu kekurangan ya kejelekan dia tuh nggak cuma KDRT, nggak cuma mukul, tapi suka judi juga. Itu dia tuh jarang jujur dia punya uang berapa, gajian berapa, itu jarang jujur guys sama aku gitu loh. Aku tuh cuma di jatah mingguan sama dia. Misalnya aku seminggu minta 200, dia soalnya kan gajiannya mingguan, seminggu minta 200 ya cuma dikasih 200 itu guys, meskipun dia tuh dapat lebih, nggak pernah dikasih lebih aku gitu loh. Sedangkan aduh uangnya dia itu ya buat foya-foya guys, buat judi, buat beli beli baju, beli pokoknya barang-barang sing branded lah guys gitu. Kalau di Bali itu kan yang kebanyakan itu kan kayak merek-merek Billabong, Ripkel gitu, merek-merek gitu. Dia tuh seneng ngumpulin gitu-gitu guys. Sedangkan bojone Bambung, bojone pakaiannya daster itu dibeliin yang di pasar-pasar itu guys. Sedangkan dia topi aja berapa, topi Billabong itu waktu itu si harga 200 apa 300 itu deh topi itu guys. Sedangkan aku cuma dibeliin di pasar, paling enggak kadang kaos jogger itu waktu itu enggak sampai 100.000, waktu itu masih harga 60 apa 70.000 itu dibeliin kaos gitu. Aku itu guys seneng aku guys dibeliin kaos jogger itu sama dia. Sedangkan dia sendiri ratusan buat outfitnya dia itu. Terus nah setelah itu dia kumat lagi guys. Setahun pertama dia itu nggak pernah mukulin aku. Setelah itu dia kumat lagi, main tangan. Dia tuh main tangan sama judi, main judi itu. Kalau main perempuan insya Allah enggak kayak Indah. Kalau main perempuan walah aku sama dia tuh diajar salah dikit diajar, salah dikit diajar gitu. Tapi aku kalau ke keluarga aku itu guys nggak pernah cerita masalah rumah tangga aku, nggak pernah. Meskipun aku babak belur dihajar sama mantan suamiku itu, aku nggak pernah cerita gitu. Yang tahu ceritaku itu yang pernah kumpul sama aku, saudara-saudaraku yang pernah kumpul sama aku itu yang cerita ke keluargaku, adik-adikku itu, adik sepupu-sepupuku itu yang cerita ke keluargaku gimana aku di sini diperlakukan, gimana aku. Soalnya mantan suamiku itu meskipun di depan saudaraku itu berani gitu, berani nyakitin aku itu berani, tapi nggak sampai mukul gitu. Nek di depan adikku nggak sampai mukul, paling cuma kata-katanya yang pedes apa gimana itu. Pernah juga dia tuh dia itu kan kalau kerja, kalau ada masalah di proyek, dia itu kan memborong ya, mantan suami itu memborong. Kalau ada masalah di proyek itu dibawa ke rumah, marah-marah sama aku, marah-marah nggak jelas gitu tuh. Nah aku kan nggak tahu apa-apa tuh itu. Kalau ditanya malah ngamuk guys, kan repot itu. Pernah dia waktu itu lagi nggak mood, mungkin ada lagi masalah di proyek, dibawa pulang. Terus udah gitu makan, pas makan ditanyain ono apa sih, ada apa sih gitu. Halus aku kalau nanya itu guys, ndak sing nyente ono apa sih gitu, enggak,
halus aku, karena tahu sifatnya itu dia itu gimana, karena tahu dia itu keras, makanya aku tak halusi sama aku guys, biar dia itu ndak emosi gitu. Maksudku itu biar dia itu cerita, siapa tahu dengan cerita itu kan sedikit mengurangi kekesalannya dia di proyek lah, maksudku itu begitu. Aku nanya gitu, lah kok aku nanya itu malah marah-marah dia itu. Ada temen nih padahal marah-marah itu guys, masya Allah. Di piring yang ada di tangannya dia penuh sama nasi sama lauk itu dilempar dari sak kamar guys, dilempar. Yo kan kaget, aku kan malu toh, yo kaget yo malu sama temennya itu. Batinku, wah iki apa sih, gimana sih orang gue lah ngomel-ngomel dia itu guys. Wah gitu. Aku diam, nah aku jawab kan tambah panjang ngomel-ngomel. Terus akhirnya dia keluar, ya aku senganu yang bersih-bersihin anunya dia itu, bekas-bekas nasi itu. Terus dia keluar sama temennya itu. Terus udah itu di depan adik sepupuku yang perempuan juga kayak gitu. Ya itu pas omong-omongan dia marah di depan adikku itu, di depan adik sepupuku perempuan itu. Dia megang piring, langsung dibanting piringnya guys, dibanting piringnya. Kaget adik perempuan gitu guys, nangis dia, yang nangis dia, aku malah nggak nangis. Aku kebal, nggak nangis, aku masih di kapawan, jarang aku nangis guys. Yang nangis malah adik perempuanku pas tahu aku digituin itu. Terus adikku bilang gini, mulia wes mbak tinggalan gitu. Nggak tega dia sama aku guys. Nggak wes gak apa-apa gitu, wong anu nggak wes nggak apa-apa aku gitu, wong nggak ini kok nggak mukul kok, cuma ini aja gitu. Aku ngedem adikku malah aku guys. Adikku kasihan sama aku, malah aku yang ngedem adikku itu. Ya itu guys, wes kalau masalah ditampar ditonjok itu biasa itu bisa guys. Tapi yo gitu, aku heranku itu aku kok bertahan gitu sama dia. Yo itu yo bucin, yo bodoh, tolol banget, bodoh banget aku guys. Nah puncaknya itu tahun 2015, inget banget waktu itu aku tahun 2015 kita itu tengkar. Sebenarnya kalau tengkar itu ya guys ya, kebanyakan tuh dia yang ngomel terus aku diem. Jarang banget aku jawab omelannya dia itu, jarang banget aku tuh guys. Kebanyakan dia tuh ngomel kayak kayak perempuan itu guys, ngomel dia. Ngomel terus. Puncak itu tahun 2015 kita tengkar, dia ngomel, aku tiduran di kasur dengerin omelannya dia. Sebenarnya nggak dengerin sih, dia ngomel terus nggak tak reken karo aku mikir tak selimur ya, aku berpikiran ke lain-lain, nggak nanggepin omongannya dia, tapi aku diem gitu loh. TV enggak, dia kalau tengkar kita itu TV enggak boleh hidup, aku itu harus dengerin omelannya dia gitu. Terus ngomel aku diem udah gitu. Nggak tahu kenapa dia itu tambah jengkel sama aku, terus ngelempar botol air mineral yang 500 atau 600 ml itu yang ada isinya, ada airnya, itu dilempar ke aku.
dilempar ke aku, kena mukaku nih, sampai sekarang masih ada bekasnya. Terus aku kan tadinya apa, miring, telentang, tadinya telentang, udah gitu dilempar sama dia kan, kena sini, udah gitu kesakitan kan, aku langsung tengkurap. Terus dia bilang apa, dia bilang nggak usah sandiwara, nggak usah drama, nggak usah